Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 114, Jordan ditendang keluar. Chaiden membuang rokoknya ke tanah dan berteriak pada Tyler dengan marah. Persetan denganmu. Berhentilah mencoba membuatku kesal lagi dengan Hailey dan omong kosongmu. Apa kau pikir aku tidak ingin membalas dendam pada Jordan Steele? Aku butuh uang untuk melakukannya. Kakekku tidak mau memberiku uang lagi. Bagaimana aku bisa terus bertengkar dengannya? Chaiden bersikap agak pengecut selama 2 hari terakhir. Dia kabur kembali ke New York dan tidak berani bertemu Hailey lagi. Bahkan, dia tidak berani membalas pesannya. 2 hari yang lalu, dia bersumpah akan merebut kembali Hailey dari Yordania. Sekarang, dia tidak bisa lagi melawan Yordania. Tyler tidak ingin pertarungan antara keluarga Steele dan keluarga Huxley berakhir begitu saja. Dia terus membujuk Chaiden, jika kakek tidak memberimu uang, kamu bisa meminta orang tuamu atau meminjam uang dari Sane. Dia punya setidaknya $1 miliar. Jika menghabiskan $1 miliar lagi dapat membuat S Corporation bangkrut, saya akan meminjam uang untuk melakukannya. Tepat setelah perusahaan Jordan dalam kesulitan, begitu banyak petinggi di industri bisnis bergegas membantunya. Ini adalah jurang yang tak berdasar. Melalui perang bisnis melawan Jordan ini, Chaiden menyadari bahwa kekuatan Steele tidak bisa diremehkan. Banyak orang mengatakan bahwa keluarga Steele telah kehilangan kekuasaan di negara ini sejak mereka pindah ke luar negeri. Itu hanyalah kebohongan. Pada saat ini, Chaiden dan Tyler keduanya menerima pemberitahuan di ponsel mereka masing-masing. Itu adalah pemberitahuan dari aplikasi keuangan yang mereka perhatikan dengan saksama. Mereka berdua membuka kunci telepon seluler mereka bersama-sama dan langsung tercengang. Judul pemberitahuannya adalah Berita Terkini. Walton menolak kerja sama penjualan Black Friday dengan S Corporation. Mereka mengetuknya untuk melihat bahwa itu adalah wawancara video dengan Walton. Dalam video tersebut, Walton menuduh bahwa meskipun S Corporation telah menghubunginya untuk membicarakan kerjasama, terjadi keterlambatan dalam transfer dana. Oleh karena itu, Walton menduga bahwa ada masalah besar dengan keuangan S Corporation. Oleh karena itu, ia mengakhiri kerjasama dengan S Corporation. Chaiden tercengang setelah membaca berita itu. Bukankah kau mengatakan bahwa Walton sangat menghormati kakek Jordan? Dia jelas-jelas menyakiti Jordan dengan mengucapkan kata-kata itu. Tyler tertawa terbahak-bahak dan berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi. Itulah sebabnya Walton memutuskan untuk meninggalkan Jordan Steele. Jordan Steele pasti dalam masalah. Mata Chaiden juga berbinar. Pasar saham belum dibuka, jadi dia masih punya kesempatan untuk menentukan pilihan. Dia harus memutuskan apakah dia harus terus bertarung dengan Jordan atau mematuhi kakeknya dan berhenti. Saat ia memikirkan tubuh Hailey yang lembut dan halus serta wajah cantiknya, Chaiden tidak dapat menahan hasrat paling primitif dalam tubuhnya, terutama karena usianya baru awal 20-an. Dia segera menelepon Sane Huxley, Sane, pinjami aku $150 juta. 1 jam yang lalu. Jordan memanfaatkan kesempatan itu untuk menelepon Tuan Walton sambil pergi ke kamar kecil. Tuan Walton, saya butuh bantuan Anda, kata Jordan sambil duduk di toilet dengan ponsel di tangannya. Walton tersenyum dan berkata, membantu Anda mempertahankan pasar. Tidak masalah, perusahaan kami juga sudah terdaftar. Jangan khawatir, dengan saya di sini, harga saham perusahaan Anda tidak akan anjlok. Perusahaan Walton terdaftar di pasar saham lebih dari 1 dekade lalu. Itu telah menjadi IPO terbesar dalam sejarah pasar saham AS. Dapat dikatakan bahwa Tuan Walton mempunyai pengaruh besar di pasar saham. Dengan dukungan Walton, Jordan pada dasarnya tidak akan menghadapi banyak masalah. Namun, Jordan berkata, tidak, Tuan Walton, saya ingin meminta Anda untuk mengakhiri kerja sama dengan S Corporation dan menyerang kami. Pasar saham resmi dibuka pukul 9.30 pagi. S Corporation. Jordan, Victoria, dan Hailey semuanya duduk di kantor Jordan dan memperhatikan penuh harga saham S Corporation yang ditampilkan di layar LED besar. Harga saham anjlok tepat setelah pasar dibuka. Semua sektor lain yang terkait dengan S Corporation pun anjlok harganya. Hailey mulai panik, dan dia mulai mengayunkan lengan Jordan sambil bertanya, suamiku, apa yang terjadi? Mengapa harga saham kita jatuh? Aku tidak suka warna merah. Cepat, minta kakekmu untuk membantu. Hijau menunjukkan saham diperdagangkan lebih tinggi daripada penutupan hari sebelumnya, sementara merah menunjukkan harga saham turun. Jordan mencibir dan berpikir, kamu tidak suka ini. Apakah kamu pikir aku suka ini? Yah, itu salahmu karena membuatku menjadi suami yang diselingkuhi 2 kali. Agar dapat menyingkirkan Hailey dan menyingkirkannya dari kehidupannya tanpa mengingkari janjinya kepada Grandong Lily, Jordan tidak punya pilihan lain selain menahan amarahnya.
Jordan menepuk tangan Hailey dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Aku akan menelepon kakekku dan memintanya untuk memberiku $2 miliar lagi untuk mengurangi penurunan ini. Ya, ya. Setelah itu, biar aku bicara dengan kakek juga. Aku ingin mengucapkan selamat pagi kepadanya. Oh, tidak, di tempat dia berada sekarang sudah sore. Aku akan mengucapkan selamat siang kepadanya. Hailey gembira bagaikan burung lark dan bertingkah laku seperti anak kecil. Victoria yang tinggi dan ramping menyandarkan pinggangnya yang ramping ke meja mahal di kantor. Ia berpikir dalam hati, wah, ini pertarungan antara paus. Uang yang dikumpulkan oleh keluarga Stelle dan Huxley beberapa kali lipat dari nilai S Corporation. Victoria tentu saja sangat gembira. S Corporation menjadi pusat industri bisnis dalam negeri sementara Victoria juga menjadi terkenal di seluruh negeri, berbeda dengan sebelumnya yang hanya dikenal di Orlando. Banyak orang di DC dan New York kini mengenal namanya. Jika dia ingin pindah ke firma lain di masa mendatang, itu akan jauh lebih mudah. Jordan mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakeknya, tetapi nomor itu tidak digunakan saat ini. Aku tidak bisa menghubunginya, kata Jordan sambil mengerutkan kening. Hailey berkata, apakah kakek sedang tidur siang? Panggil saja Butler Frank. Oke. Jordan baru saja akan menelepon Butler Frank, tetapi Ashley tiba-tiba mengetuk pintu dan masuk, membuatnya terkejut. Dia kemudian berkata, Tuan Stelle, Tuan Reyes ada di sini untuk menemui Anda. Ternyata Butler Frank dan Pablo sudah tiba di kantor. Ketika Hailey melihat mereka berdua, dia dengan panik berjalan menghampiri mereka untuk menyapa mereka dengan jujur, Butler Frank, Mer. Dalton, kalian sudah di sini. Jordan baru saja akan menelepon kalian. Anehnya, mereka berdua sangat berbeda dari diri mereka yang biasanya patuh saat menghadapi Jordan. Pablo berteriak pada Hailey, siapa yang kau panggil Butler Frank? Panggil dia Tuan Reyes. Hailey tertegun sejenak karena tidak mengerti mengapa Pablo berkata seperti itu. Jordan dan Hailey pernah menyapa Butler Frank seperti itu sebelumnya. Pablo bukanlah orang yang ramah, jadi Hailey tidak berani berdebat dengannya. Jordan menghampiri dan berkata, Butler Frank, seperti yang Anda lihat, harga saham S Corporation sedang anjlok. Saya baru saja mencoba menelepon kakek, tetapi saya tidak bisa menghubunginya. Pinjamkan saya $200 juta. Kepala pelayan Frank meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tidak lagi bersikap patuh. Dia berkata dengan tegas dan penuh wibawa, Tuan Jordan Stelle, Tuan Stelle Senior secara khusus mengirim saya untuk memberitahu Anda bahwa dia sangat kesal dengan kenyataan bahwa Anda telah membuang-buang $2 miliar aset keluarga dalam seminggu terakhir. Dia tidak akan memberimu sepeser pun, dan Jordan Stelle, kau telah dikeluarkan dari keluarga. Kau bukan lagi pewaris keluarga Stelle.